Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini sekarang saya akan menganalisis beberapa saham yang bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, yang pertama itu saya akan bahas TLKM atau Telkom Indonesia, yang kedua ISAT atau Indosat, yang terakhir EXCL atau XL Axiata, seperti itu. Nah, pertama kita akan bahas TLKM atau Telkom Indonesia. Nah, kita lihat candlenya. Nah, ini untuk candlenya sendiri. Kita gambarkan untuk candle yang terakhir. Jadinya itu candle terakhir yang sudah saya lingkari. Ini di sini, ini candle terakhirnya. Itu masih di bawahnya Bollinger Band yang di tengah atau standarnya, seperti itu. Itu kalau dilihat dari Bollinger Band-nya. Nah, terus kita lihat untuk support resistennya. Jadi di sini kita gambarkan support sama resistennya. Ini untuk garis hijau yang bawah itu untuk supportnya, sedangkan garis hijau yang atas itu untuk resistennya, seperti itu. Untuk supportnya sendiri itu ada beberapa candle yang tidak bisa menembus. Kita gambarkan di sini. Ini yang pertama. Terus ini yang kedua. Nah, itu yang kedua. Nah, sedangkan candle terakhir ini sudah menyentuh supportnya. Ini untuk Telkom sendiri. Untuk resistennya itu ada di 3600-an, untuk supportnya ada di 3100-an, seperti itu. Nah, sekarang kita lanjut ke RSI-nya. Kita lihat untuk RSI-nya sendiri, itu sekarang garis yang warna biru baru saja menembus garis yang warna orange yang titik-titik ini. Ini di sini, ini nembusnya. Saya lingkari juga. Nah, itu nembus. Yang ada warna panah merah itu nembus ke bawah, seperti itu. Nah, sekarang untuk RSI-nya itu ada di 41. Nah, kemungkinan besar ini kalau dilihat dari RSI itu akan mengalami penurunan. Tapi ya gak selamanya. Ya ada penurunan terus kalau menembus garis RSI yang orange, menembusnya ke bawah. Ya contohnya di sini. Ini turun sampai sini. Seperti itu. Ini turun, tembus, terus turun sampai sini. Nah, ini ada yang nembus juga, tapi ini langsung naik seperti itu. Tidak selamanya kalau RSI ini tembus, itu bakalan turun seperti itu. Nah, kita lanjut ke MACD-nya. Ini untuk MACD dari Telkom. Nah, sekarang garisnya ini bergeraknya ke bawah. Saya garisi. Garis yang warna biru ini geraknya ke bawah. Nah, tapi untuk akhir-akhir ini, untuk garis histogramnya sendiri, kalau dari yang sebelumnya itu mengalami tebal gitu, semakin tebalnya ke bawah. Nah, tapi dari 2 hari transaksi ini menipisnya itu ke atas, seperti itu kalau dari MACD. Nah, kesimpulannya di sini untuk Telkom ini kalau dilihat dari supportnya ini ya akan memantul seperti itu. Tapi kalau dilihat dari RSI itu ya kemungkinan besar akan mengalami penurunan. Nah, ini kan sudah nyentuh titik supportnya. Kita lihat untuk beberapa hari ke depan apakah itu akan mantul sungguhan atau malahan akan breakdown, seperti itu. Jadi saran saya untuk Telkom ini kita tunggu saja. Kita lihat candlenya itu bakalan breakdown apa malahan bakal rebound, seperti itu. Nah, selanjutnya kita lihat untuk ISAT atau Indosat.
Kita lihat candlenya. Ini untuk candlenya Indosat. Kita gambarkan candle yang terakhir di sini. Itu sudah menyentuh Bollinger Band paling atas. Nah, kemungkinan besar kalau sudah menyentuh Bollinger Band paling atas, itu akan mengalami penurunan. Seperti di sini. Jadi mengalami penurunan ke sini, nyentuh Bollinger Band bawah. Yang ini. Nah, itu mengalami kenaikan ke sini. Sekarang sudah nyentuh Bollinger Band atas lagi. Ya, kemungkinan besar ini akan mengalami penurunan lagi seperti itu. Kita buatkan untuk titik support resistennya di sini. Untuk resistennya saya masih tidak bisa membuat, soalnya di sini masih kurang mendukung untuk candlenya. Jadinya supportnya itu ada di 5.000-an. Nah, sekarang kita lanjut untuk RSI-nya. Nah, di sini RSI-nya sendiri itu ada di 62. RSI-nya ini cukup tinggi soalnya sudah di atas 50 dan hampir mendekati 70 seperti itu. Nah, kemungkinan besar kalau saham sudah mendekati atau di atas 70 itu akan mengalami penurunan seperti itu. Dan sekarang ini sudah 62. Kita lanjut ke MACD-nya. Ini untuk MACD-nya. Nah, MACD-nya sendiri itu sekarang garisnya ini mau menembus garis yang orange ke atas. Nah, histogramnya itu sudah mulai menipis ke atas. Jadinya kesimpulannya untuk Indosat ini atau ISAT kodenya itu menurut saya kita tunggu. Soalnya Bollinger Band-nya sudah tersentuh. Nah, kemungkinan besar itu akan mengalami penurunan apabila tidak bisa menembus dari titik tertinggi sebelumnya. Seperti itu. Jadinya ini kemungkinan besar akan mengalami penurunan untuk ISAT. Menurut saya seperti itu. Nah, selanjutnya kita ke saham XL Axiata atau EXCL. Nah, kita lihat untuk candlestick-nya. Untuk candlestick-nya sendiri, ini candle terakhirnya di atasnya Bollinger Band. Kita gambarkan di sini. Itu untuk candle terakhirnya di atasnya Bollinger Band. Nah, sekarang kita tentukan supportnya sama resistennya seperti itu. Nah, kita supportnya ambil di sini. Terus resistennya kita taruh di sini. Ini beberapa candle yang sudah nyentuh support saya gambarkan di sini. Tapi tidak bisa menembus. Nah, ini. Terus ini. Tuh, tidak bisa menembus. Nah, sedangkan yang sudah nyentuh resisten ini sama ini. Jadinya kalau dilihat dari support resistennya itu untuk SL ini hampir mendekati titik supportnya. Jadi hampir nyentuh supportnya seperti itu. Nah, kita lanjut ke RSI-nya. Untuk RSI sekarang ada di 42. Ya, ini tidak terlalu tinggi RSI-nya, soalnya masih di bawah rata-rata. Terus lanjut ke MACD-nya. MACD-nya sendiri ini garisnya sudah menembus ke atas garis warna orange. Nah, terus di sini ada histogram. Nah, itu sudah di atas. Nah, saya gambarkan di sini.
atau saya hapus saja ini biar kelihatan. Kita garis saja. Nah, itu sudah ada di atas, dua histogram di atas. Nah, penggunaan besar kalau seandainya sudah nembus gini ya akan mengalami kenaikan kalau dilihat dari MACD sebelumnya seperti itu. Jadinya kalau menurut saya, kalau SL ini, kalau mau masuk di SL sekarang, ini lumayan bagus. Soalnya RSI-nya sendiri masih 40-an. Nah, terus dilihat dari supportnya, itu hampir nyentuh support. Nah, terus kalau dilihat dari MACD-nya, ini sudah ada di atas sedikit. Nah, di sini kan ada contohnya MACD yang di atas sedikit. Nah, terus naik seperti itu. Di sini ada juga. Ini contohnya, terus ini juga. Nah, ini kan sekarang masih sedikit. Nah, ini ya kemungkinan besar akan mengalami kenaikan seperti itu. Tapi ini masih tidak tahu juga, kan namanya analisis itu 100% tidak akurat. Jadinya kesimpulannya untuk analisis ini, untuk SL itu kalau mau masuk sekarang tidak apa-apa kalau dilihat dari beberapa analisisnya saya. Nah, tapi untuk Indosat itu sudah tinggi seperti itu. Mungkin sekian analisis dari saya. Kalau seandainya suka sama video ini di like, kalau tidak suka di dislike. Kalau ada yang mau ditanyakan sama mau request untuk video selanjutnya, itu bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Jangan lupa di subscribe sama dinyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan video dari channel ini. Kalau seandainya video ini bermanfaat, silahkan di share di media sosial masing-masing. Sekian analisis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.